Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di setiap waktu-waktu kita, karena memang kita sadari ataupun tidak, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak ya kepada kita semua. Di setiap detik-detik yang kita lalui, itu semua tak lepas dari nikmat Allah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya lisan kita mari kita biasakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pula senantiasa pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa terus bersemangat mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kita kembali membacakan pembahasan kita, kitab kita, yaitu Al-Qawaid Al-Midha'ah bi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah, yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu kitab, satu pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini berkaitan tentang hari berbangkit. Ya, sebelumnya telah kita bahas berkaitan tentang fitnah kubur. Ya, yaitu pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam kuburan. Dan juga kita bahas berkaitan tentang azab kubur dan nikmat kubur, bahwa ada yang namanya azab di dalam kuburan, ada yang namanya siksa bagi mayit, sebaliknya ada juga kenikmatan di sana. Dan ini telah kita bahas secara rinci pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun pada kesempatan kali ini berkaitan tentang hari berbangkit. Ya, setelah manusia meninggal dunia dari awal sampai akhir, semua mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditegakkan hari hisab, yaitu diauditnya semua amalan manusia untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Semua kita akan melalui hal tersebut. Ya, tatkala kita hidup di dunia ini, salah satu motivasi kita untuk kita terus bisa beramal, bisa istiqamah, adalah senantiasa kita mengingat hal-hal seperti ini, bahwa kita kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jasad kita yang hari ini yang kita lihat, yang kita rasakan, ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jasad yang baru, bukan ciptaan yang baru, akan tetapi memang jasad kita ini. Dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidah yang dibawakan penulis berkaitan tentang hal tersebut, yaitu al-ba'tsu li aini hadhil ajsad yaumal qiyamati minal quburi sidqun waqi' wa haqqun qati'. Ya. Hari berbangkit
Ya, untuk jasad-jasad manusia pada hari kiamat, maksudnya berbangkit dari pekuburan mereka, ini adalah perkara yang benar, perkara yang hak. Ya, tidak perlu diragukan lagi bahwa jasad kita ini kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita maksudkan hari berbangkit di sini adalah sebagaimana kata penulis, audatu al-arwah ila ajsadiha. Ya. Penulis mengatakan al-muradu bil ba'tsi hiya au huwa qiyamun nasi min kuburihim wa audatul arwahi ila ajsadiha wal qiyamu li rabbil alamin yaumal qiyamati li faslil qada. Hari berbangkit itu artinya berdirinya manusia dari kubur-kubur mereka semuanya, bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tidak, semuanya. Dan mereka akan dikembalikan ke jasad-jasad mereka. Ruh akan dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Jadi Allah akan bangkitkan bukan suatu yang baru, bukan. Tapi ini dia, jasad kita hari ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digabungkan lagi antara ruh dan jasad itu. Untuk apa? Untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala akan audit semua yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Itu adalah arti hari berbangkit. Dan ini merupakan prinsip Islam yang besar, prinsip akidah yang besar, yang mana ini juga disampaikan oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kitab-kitab yang mereka bawa menjelaskan hal tersebut, bahwa ada di sana hari berbangkit. Hidup bukan hanya di muka bumi ini saja. Benar dia mati, tapi akan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini bukan hanya ada dalam agama Islam yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ini juga ya dibawakan oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijelaskan juga di dalam kitab-kitab selain Al-Qur'an. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, karena urgennya pembahasan ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkannya di dalam Al-Qur'an. Dengan beragam macam model, Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia bahwa kelak akan ada hari berbangkit, hari dimintai pertanggungjawaban setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba, "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun." Mereka bertanya-tanya tentang apakah mereka bertanya-tanya, yaitu tentang perkara yang besar, akan tetapi mereka berselisih terhadap perkara yang besar tersebut. Salah satu tafsirnya terhadap perkara yang besar itu adalah hari berbangkit. Ya. Maka ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an terkait tentang hari berbangkit ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian ataupun hari berbangkit ini dengan penyebutan yang jelas. Ya, penyebutan yang wadih. Ya, semua bisa memahaminya. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Orang-orang yang tidak beriman itu, mereka meyakini atau mereka menganggap tidak akan dibangkitkan manusia setelah mati. Manusia hanya hidup sekali saja. Setelah mati sudah tidak ada lagi hari berbangkit. Demikian keyakinan orang-orang yang tak beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bantah,
Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Sekali-kali tidak, kalian akan dibangkitkan. Ya, benar-benar akan dibangkitkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan dengan penegasan, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Ya, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan benar-benar kalian akan dikasih tahu apa yang telah kalian kerjakan di muka bumi ini. Hari itu manusia akan dikasih tahu catatan amalannya. Apa yang telah mereka lakukan di muka bumi ini. Mulai daripada kebaikan-kebaikan, amalan soleh, dan juga kebalikannya. Daripada kemaksiatan, dosa, dan lain sebagainya. Semua itu benar-benar akan dirasakan. Ini Allah langsung yang kabarkan di dalam Al-Quran. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sangat jelas yang menggambarkan bahwa kelak manusia akan dibangkitkan. 2 menit. Ya. Semua orang langsung memahami ketika membaca ayat ini. Ya, memahami akan kejelasan maksud yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an ini, bahwa keyakinan orang-orang kafir itu tidaklah benar. Yang meyakini bahwa tidak ada hari berbangkit. Yang benar bahwa semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup di akhir ayat, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Membangkitkan manusia, ya, menciptakan manusia mudah bagi Allah, ya, apalagi membangkitkan yang setelah dia pernah ada. Ya, ini tentu tidak ada bagi Allah ini mudah dan ini lebih mudah, tidak. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya terkadang Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan apa yang kita pahami, bahwa yang demikian itu lebih mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Ya, sungguh kepada kami mereka itu akan kembali. 1 menit. Maksudnya manusia akan kembali kepada Allah. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian ya hisab mereka juga kepada kami. Artinya kami akan menghisab, akan mengaudit ya semua amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh manusia. Ini juga ayat yang sangat-sangatlah jelas menunjukkan akan benarnya hari berbangkit itu. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Mida'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kita berkaitan tentang hari berbangkit. Ya, bahwa hari berbangkit itu adalah suatu yang hak, suatu yang benar, dan itu merupakan prinsip akidah di dalam agama kita. Bahkan ya, prinsip ini juga telah dibawakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijelaskan juga di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Ya. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala sering mengumpamakan hari berbangkit itu seperti Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan bumi yang kering kerontang. Ya, sangat mudah Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi yang kering kerontang, tanah yang tandus, bisa Allah jadikan di sana tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah-buahan yang mungkin orang berpikir ketika melihatnya tidak akan mungkin bisa tumbuh di tempat ini pohon dan juga buah, karena sangat kering kerontang, sangat tandus. Ya, mungkin seperti hari ini di sebagian tempat di Saudi,
yang tadinya itu padang pasir ya, sekarang sudah mulai hijau, sebagian tempat sudah mulai tumbuh buah-buahan. Ya, dan itu tentunya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sering Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut. Ya, untuk salah satunya meyakinkan manusia, memberitahu kepada manusia bahwa manusia pun setelah mati mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirim angin itu sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah, yaitu hujan. Allah lah yang mengatur pergerakan angin yang membawa air hujan, sehingga tatkala hujan itu sudah angin itu sudah mulai mendung, membawa air hujan yang banyak, maka Allah pun turunkan di tanah-tanah yang sudah tandus. Kemudian Allah pun keluarkan dari tanah-tanah tersebut banyak buah-buahan. Tanah yang tandus yang mungkin orang berpikir ini tidak akan mungkin bisa tumbuh apapun. Mungkin manusia juga tak tahan hidup di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, yang maha mampu melakukan apapun. Kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah kami akan mengeluarkan manusia, mayat-mayat itu, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian benar-benar berpikir, benar-benar bisa mengingat. Seperti itulah umpamanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia yang tadinya sudah tidak ada, sudah terkubur ribuan puluhan jutaan tahun. Yang manusia menyangka sudah menjadi tulang belulang, sudah tak tersisa mungkin pun tulangnya itu. Tapi Allah sangat mudah menghidupkan mereka kembali. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka kembali. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berikan umpama di dalam ayat ini, demikianlah seperti Allah menumbuhkan buah-buahan, pepohonan dari tanah-tanah yang tandus. Kemudian al-istidlalu 'alal ba'tsi bil qudratil kamilah 'ala ijadin wa khalqil asya'il kabirah. Fa innal ladzi huwa qadirun 'ala ijadil asya'il kabirah qadirul qudratal kamilah 'ala ijadin ma huwa asghar minha. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mengabarkan terkait dengan hari berbangkit ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sering mengajak manusia berpikir tentang penciptaan makhluk-makhluk Allah yang besar seperti langit dan juga bumi. Itu yang bisa kita lihat. Langit yang kita pandang ke atas, bumi yang kita pijak merupakan makhluk Allah. Demikian pula matahari dan bulan dan yang lainnya. Ini makhluk-makhluk Allah yang teramat sangat besar, yang sampai hari ini kita bisa melihatnya. Kita bisa merasakannya. Dan itu merupakan ciptaan Allah. Makhluk-makhluk yang besar itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah saja mampu menciptakan makhluk-makhluk sebesar itu. Apalagi sekedar membangkitkan manusia yang kecil-kecil, jauh lebih kecil dari ukuran langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna Allaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir." Apakah
Mereka tidak melihat bahwa Allah yang telah menciptakan bumi, menciptakan langit, dan Allah tak susah untuk menciptakan keduanya. Sungguh Allah sangat mampu menghidupkan mayat-mayat orang-orang yang sudah meninggal. Ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk melakukan apapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi demikianlah kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Langit dengan 7 lapisnya yang begitu sangat luas. Kita bisa melihat langit terdekatnya saja, ujungnya kita tak mampu melihatnya. Demikian pula muka bumi ini yang teramat sangat luas, yang hanya kita mampu melihat apa-apa yang di sekitar kita saja. Di ujung dunia sana kita tidak mampu melihatnya. Itu merupakan makhluk-makhluk Allah yang besar. Dan penciptaan itu lebih besar lagi daripada penciptaan manusia. Artinya, penciptaan manusia itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejatinya tidak ada perkataan ini lebih mudah dan ini mudah, ini lebih mudah bagi Allah. Semuanya itu sama, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini uslub yang mana Allah Subhanahu wa taala gunakan kepada kita yang demikianlah pemahaman kita. Menyesuaikan dengan pemahaman manusia. Ya. Karena sejatinya tidak ada yang susah bagi Allah. Ya, karena kalau kita katakan ini lebih mudah, seakan-akan di sana ada yang lebih sulit. Ya, padahal sejatinya tidak ada yang seperti itu. Semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin melakukan sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah itu. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar menciptakan ataupun membangkitkan manusia dari kuburnya. Itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi demikianlah manusia. Sebagian manusia tak sampai akalnya untuk mencermati hal tersebut, sehingga mereka pun menolak yang namanya hari berbangkit. Tidak sampai akal mereka. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun itu akan dikembalikan lagi. Itu sebagian manusia mungkin ya mengedepankan akal-akal mereka, rasio mereka, sehingga tak sampai kepada pemahaman tersebut. Terakhir mereka pun menolak. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na wa amanna. Kita dengar, kita taat, dan kita beriman. Karena ini merupakan perkara-perkara gaib. Bangkitnya manusia dari kubur, ini termasuk perkara-perkara gaib yang masuk ke dalam keimanan kita kepada hari akhir. Dan tentunya setiap perkara gaib yang diminta dari kita adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap berita-berita yang sampai kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dalam Al-Qur'an, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis terkait dengan berita-berita gaib, berita-berita yang akan datang pada hari kemudian, maka kewajiban kita hanyalah mendengar dan kita beriman. Tanpa harus sibuk menelitinya, sibuk membuat riset, dan lain sebagainya. Sebagaimana sebagian orang, dia tidak mau beriman sampai benar-benar dia yakini dengan ilmu-ilmu yang telah mereka pakai, kaedah-kaedah yang mereka buat. Ketika kabar-kabar tersebut menyimpang, tidak berjalan dengan kaedah-kaedah yang mereka buat, maka mereka buang itu pemahaman, buang itu nas-nas, dan mereka dahulukan akal-akal mereka. Tentu ini sangatlah keji. Seorang mukmin ketika sampai kepadanya berita-berita tentang yang gaib, salah satunya berkaitan tentang hari berbangkit, maka dia beriman akan apa yang sampai kepadanya. Ketika itu merupakan perkara yang gaib, akal manusia haruslah tunduk dengan wahyu.
Ya, wahyu itulah yang dikedepankan. Ya, akal berdiri di belakang wahyu. Jangan sampai akal manusia itu di depan wahyu. Inilah salah satu penyebab kesesatan. Ketika manusia meletakkan akalnya di depan wahyu. Ya, padahal akal manusia itu tunduk dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang hak, mutlak, benar adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, akalnya sangat terbatas, sangatlah lemah. Belum lagi akal yang dipenuhi dengan syahwat, yang dipenuhi dengan syubhat, tentu itu jauh lagi lebih parah. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengajak kita untuk terus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, melaksanakan semua perintah-perintah Allah secara totalitas, dan juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara totalitas juga. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih berkaitan tentang hari berbangkit. Ya, di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebenaran akan adanya hari berbangkit, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Awal mula manusia diciptakan oleh Allah. Ya. Dan Allah mampu untuk itu. Maka untuk mengembalikan itu juga Allah Subhanahu wa taala sangat mampu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah yang menghidupkan manusia, yang membangkitkan manusia itu nanti adalah zat yang pertama kali menciptakan. Allah sangat mampu untuk menciptakan manusia yang sebelumnya tanpa ada apa-apa, tanpa permulaan. Apalagi sekedar mengembalikannya ulang yang tadinya sudah ada. Ya. Ini merupakan metode ataupun bentuk Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan kebenaran hari berbangkit itu. Ya. Kemudian di antara metode yang disampaikan yaitu al-istidlal ala dzalika bil ikhbar bi tamamil qudratil kamilah. Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu memang Allah memiliki kekuatan, kemampuan untuk ya membangkitkan manusia. Dan kekuatan Allah sangatlah sempurna. Ya, jangan kita kiaskan dengan matematika kita. Ya, manusia bisa membuat tenaganya seperti ini dan seperti itu. Hanya mampu membuat 1000. Bagaimana Allah? 1 miliar manusia. Apakah Allah mampu? Nah, ini akal manusia sudah mulai dimasukkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Innahu kana 'aliman qadira." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu yang melemahkan bagi Allah, baik di langit ataupun di bumi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu sangat mampu. Segala sesuatu. Salah satunya adalah membangkitkan manusia yang sudah meninggal dunia.
dari awal Nabi Adam sampai akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya ucapan kami terhadap sesuatu ketika kami menginginkan sesuatu, kata Allah, kami hanya mengucapkan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Sekali lagi menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat sempurna untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Kemudian beberapa permasalahan yang perlu kita angkat pada kesempatan kali ini, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa kembalinya ataupun hari berbangkit itu adalah benar jasad-jasad kita di muka bumi ini. Ya, itulah hakikat hari berbangkit, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembalikan ulang jasad manusia ke dalam rohnya. Allah pertemukan lagi jasad yang mungkin sudah hancur, pasti hancur, itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya maksudnya jasad kita ini, bukan makhluk baru lagi, bukan desain baru lagi, bukan wajah baru lagi, tapi ini yang ada sekarang ini. Itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tsumma yu'iduh, kemudian Allah akan mengembalikannya. Ya, beda ya antara mengembalikan dengan membuat baru. Mengembalikan berarti kan suatu yang lama. Artinya jasad kita hari ini, badan kita hari ini, itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jasad baru yang lain, bukan bentuk yang baru, bukan warna yang baru, bukan, akan tetapi apa yang ada pada hari ini, yaitu merupakan ya keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tentu bukan ya sebagaimana dikatakan penulis, bukanlah suatu penciptaan yang baru, bukan. Namanya hari berbangkit, membangkitkan suatu yang pernah ada. Ya, bukanlah membuat yang baru. Ya. Dan inilah yang menjadikan sebagian manusia itu mengingkarinya. Mereka tak ingkar kalau Allah yang menciptakan manusia. Allah yang membuat manusia pertama kali, mereka tak ingkar itu. Mereka yakin bahwa pencipta manusia adalah Allah. Akan tetapi ketika mereka diajak untuk beriman bahwa manusia akan dibangkitkan kembali ketika sudah meninggal dunia, di sini mereka mengingkarinya, tidak beriman akan hal tersebut. Ya. Kemudian perlu kita bacakan lagi permasalahan. Penulis mengatakan berkaitan tentang sifat-sifat pada hari berbangkit itu, penulis mengatakan wa qad waradat al-adillatu bidzikri jumalin min sifatihi wal mas'alatu ghaibiyah. Ada beberapa dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana hari berbangkit itu, akan tetapi yang jelas ini merupakan permasalahan yang gaib, dan tentu permasalahan yang gaib ini dasarnya adalah nas dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh manusia berijtihad dengan akalnya, dengan perasaannya, kemudian dia menetapkan suatu hal berkaitan tentang perkara-perkara yang gaib. Tidak boleh. Ya. Maka di antara sifat-sifat keadaan-keadaan yang disebutkan berkaitan tentang hari berbangkit ini, bahwa manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan ghuratan uratan gurla. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak memakai alas kaki. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai pakaian. Bahkan manusia akan dibangkitkan tidak dalam keadaan berkhitan. Ya, ini ada nas yang mengatakan hal tersebut. Maka kita imani dan kita yakini
bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memakai pakaian, dalam keadaan tidak memakai sendal, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Mungkin sebagian manusia bertanya, apakah tidak malu? Apakah tidak saling melihat? Maka kita katakan keadaan pada waktu itu lebih besar lagi. Manusia pada waktu itu diliputi rasa takut, rasa cemas, rasa harap. Takut kalau amalannya ditolak oleh Allah sehingga nasibnya kelak di neraka Allah. Dan harap kalau Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya dan berakhir ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi terpikir untuk bisa melihat orang-orang di sebelahnya. Semua sibuk memikirkan diri masing-masing. Ya, semua sibuk memikirkan nasibnya bagaimana. Pada waktu itu sudah tertutup pintu amalan. Manusia hanya sekedar melihat hasil atas apa yang telah diusahakannya di muka bumi. Sehingga memang pada waktu itu manusia bercampur rasanya sehingga tidak sanggup lagi untuk melihat apa yang ada di samping kanan dan samping kirinya. Manusia keluar dari kubur mereka seperti belalang yang berterbangan. Mereka bercampur antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'adana ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Ya, ketika sangkakala itu ditiupkan, maka manusia pun berjalan menuju Rabb-Nya, bangkit dari kubur berjalan menuju Rabb-Nya, sehingga sebagian mereka mengatakan, sungguh siapakah yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Alangkah benar janji Allah Subhanahu wa taala, alangkah benar apa yang disampaikan oleh mereka para rasul. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian permasalahan yang perlu kita sampaikan bahwa sepakat para ulama, orang-orang yang mengingkari, tidak beriman akan keberadaan hari berbangkit ini, maka dia keluar dari agama Islam. Dia kafir, murtad, karena dia telah mendustakan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kabar-kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan suatu yang ma'ruf, suatu yang sudah jelas di dalam agama Islam ini, setelah menjadi prinsip di dalam agama Islam ini. Maka tidak ada lagi keraguan ketika ada seorang muslim yang mengingkari hari berbangkit, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Karena permasalahan ini sudah disampaikan dengan jelas di dalam Al-Quran, semua sudah memahaminya. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW telah mengabarkannya. Ya, artinya orang yang mendustakan hari berbangkit sama saja telah mendustakan Allah, dan tak beriman dengan Allah dan tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu definisi daripada orang-orang yang kafir. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan satu pencerahan kepada kita semua, memberikan manfaat, memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.